Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai deret ukur. Nah, sebelumnya seperti biasa Ibu minta kalian untuk subscribe, like, komen, kemudian share kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat ya. Nah, materi hari ini yaitu deret ukur. Berbeda dengan deret yang kemarin telah kita bahas, deret hitung, deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi sudah tahu kan di sini bedanya kalau misalnya deret hitung itu eh, tambahan atau penambah, kalau misalnya deret ukur itu adalah perkalian. Nah, bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan dengan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari pengganda dari deret ukur, maka kita harus membagi suku sebelumnya. Misalnya suku kedua dengan suku pertama atau suku keempat dengan suku ketiga, seperti itu. Selanjutnya kita lihat ada contoh 3, 6, 12, 24, 48, 96. Nah, penggandanya yaitu 2. Misalnya kita tidak tahu penggandanya itu berapa, maka tinggal membagi nih. Misalnya suku ketiga kita bagi dengan suku kedua. 12 dibagi 6, oh ternyata 2. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada 512, 256, 128 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita bagi suku setelahnya dengan sebelumnya, maka didapat yaitu penggandanya 0,5. Atau kalau misalnya belum jelas, misalnya suku kedua dibagi dengan suku pertama, 256 dibagi dengan 512. Nah, itu akan didapat hasil 0,5. Kemudian ada yang ketiga 1, 4, 16, 54, 216. Penggandanya itu berapa? Kalau misalnya 4 dibagi 1 atau 16 dibagi 4 itu didapat hasil 4. Nah, sampai di sini kita semakin tahu ya perbedaan antara deret hitung dan deret ukur. Kemudian rumus mencari suku ke N, yaitu Sn sama dengan AP pangkat N min 1. Nah, keterangannya A itu merupakan suku pertama atau S1, kemudian N merupakan indeks suku, sedangkan P merupakan pengganda. Nah, kemudian langsung ke contoh ya. Contoh pertama, nilai suku ke-10 atau S10 dari deret ukur 3, 6, 12, 24, 48, dan 96 adalah, jawabnya Sn sama dengan AP pangkat N min 1. Kemudian suku pertamanya berapa? Oh, ternyata suku pertamanya 3. Penggandanya, nah 3, 6, 12 itu ternyata penggandanya itu 2. Pangkat N-nya indeksnya yang ditanya 10 min 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 9 yaitu 512. 3 dikali 512 sama dengan 1536. Jadi suku ke-10 dari deret ukur tersebut yaitu 1536. Nah, sampai di sini langsung ada contoh kedua. Tentukan suku N sama dengan 20 deret ukur di bawah ini. Yang pertama 5, 10, 20, 40, dan 80. Dan yang kedua ada 1, 4, 16, 54, 216. Nah, langsung saja kita menjawab dengan memasukkan rumus Sn sama dengan AP pangkat N min 1. Deret ukur yang pertama ada 5, 10, 20, 40, dan 80. Oh, ternyata penggandanya yaitu 2. 5 dikali 2 pangkat 20 min 1 sama dengan 5 dikali
524.288. Jadi hasilnya yaitu 2.621.440. Nah, ini udah ketemu ya untuk deret ukur N20 untuk soal yang pertama. Kemudian langsung untuk yang soal kedua. Ada 1, 4, 16, 54, 216. Oh, ternyata penggandanya yaitu 4. Langsung kita masukkan ke rumus. 1 dikali 4 pangkat 20 min 1 yaitu 1 dikali 274 miliar 887.906.944. Nah, dikali 1, maka hasilnya tetap 274 miliar 887.906.944. Sampai di sini Ibu mohon kalian untuk mengulang kembali ya perhitungan ini. Apabila ada yang kurang dimengerti, maka boleh tanyakan langsung kepada Ibu. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah suku sampai ke N. Jadi, jumlah deret ukur sampai suku tertentu adalah jumlah nilai dari suku pertama sampai dengan suku ke N. Di sini ada dua rumus. Kalau misalnya penggandanya itu lebih dari 1, kita pakai JN sama dengan A atau S1 dalam kurung P pengganda pangkat N-1 tutup kurung dibagi pengganda dikurang 1. Atau kalau misalnya penggandanya itu kurang dari 1, maka kita pakai rumus JN sama dengan A atau suku pertama dalam kurung 1 dikurang pengganda pangkat indeks suku atau N tutup kurung dibagi 1 min P atau pengganda. Nah, sampai di sini berarti kita harus mencari atau melihat penggandanya dulu. Kalau misalnya kita dapatkan penggandanya itu lebih dari 1, maka kita pakai yang sebelah kanan. Kalau misalnya penggandanya itu kurang dari 1, maka kita pakai yang sebelah kiri. Nah, langsung saja kita ke contoh. Jumlah suku sampai N10 dari deret ukur 3, 6, 12, 24, 48, 96. Nah, sampai di sini coba berapa penggandanya dari deret ukur yang udah Ibu sebutkan tadi? Benar. Penggandanya yaitu 2, sedangkan S pertama atau A-nya yaitu 3. Ditanya jumlah sampai suku ke 10. Kita pakai rumus yang A dalam kurung pengganda pangkat indeks suku dikurang 1 tutup kurung dibagi pengganda dikurang 1. Langsung saja 3 dalam kurung 2 pangkat 10 min 1 dibagi 2 min 1 yaitu 3 2 pangkat 9 dibagi 1 yaitu 3 dikali 512 berapa hasilnya? 1536. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kemudian ada juga contoh kedua. Contoh kedua itu jumlah suku sampai N8 dari deret ukur 512, 256, 128, 64 dan seterusnya. Kita ketahui ya bahwa penggandanya itu di bawah 1 yaitu berapa? 0,5. Sedangkan untuk S1 atau A-nya itu 512. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. J8 sama dengan A dalam kurung 1 min pengganda pangkat N tutup kurung dibagi 1 dikurang P. Jadi 512 dalam kurung 1 min 0,5 pangkat 8 dibagi 1 dikurang 0,5. Jadi 512 dalam kurung 1 dikurang 0,00390625 tutup kurung dibagi 0,5. Jadi 512 dikali 0,99.609.375 dibagi 0,5. Didapat hasilnya 510 dibagi 0,5 hasilnya 1020. Sampai di sini ya kalian insya Allah sudah paham. Sudah Ibu contohkan pengganda yang lebih dari 1 atau pengganda yang kurang dari 1.
Semoga kalian semua mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan. Terima kasih, sampai di sini. Barang siapa yang ada yang ingin bertanya, boleh chat di WA atau komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.